Di dalam riuhnya kehidupan modern, seringkali kita terjebak dalam pusaran tuntutan eksternal. Kita berlomba-lomba mengejar validasi dari orang lain, mengukur nilai diri kita dari seberapa banyak pengakuan yang kita terima, dan seringkali lupa bahwa sumber kebahagiaan sejati terletak di dalam diri kita sendiri. Namun pernahkah Anda merenungkan bahwa salah satu bentuk pengendalian diri dan penghargaan terhadap diri sendiri yang paling dasar dan nyata adalah melalui cara kita menjaga penampilan, bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk mengikuti tren, melainkan sebagai sebuah pernyataan filosofis yang mendalam. Anda menghargai hidup Anda, dan Anda menghargai diri Anda sendiri. Pentingnya menjaga penampilan, sebuah perspektif stoik. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal ini. Di hari kami ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan sebuah topik yang mungkin terkesan sepele, namun sesungguhnya menyimpan kedalaman filosofis yang luar biasa. Pentingnya menjaga penampilan. Banyak dari kita yang mungkin berpikir bahwa penampilan hanyalah tentang superficialitas, tentang modi, atau tentang mengikuti standar kecantikan yang terus berubah. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa bagi seorang stoik, menjaga penampilan adalah sebuah latihan spiritual. Itu adalah sebuah cara untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima dengan tenang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini mungkin terasa berat, namun percayalah, ini adalah perjalanan yang akan mengubah cara pandang Anda. Saya tidak akan berbicara tentang merek-merek mewah, atau tentang standar tubuh yang tidak realistis. Saya akan berbicara tentang konser internal yang terpancar melalui cara Anda merawat diri. Penampilan bukanlah tentang validasi eksternal. Sejak kecil kita diajari untuk berpakaian rapi saat acara keluarga, saat pergi ke sekolah, atau saat ada tamu penting. Tujuan dari semua ini secara tidak sadar adalah untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Wah, kamu rapi sekali. Atau anak itu sopan ya. Lihat bajunya bersih. Pujian-pujian. Ini membentuk persepsi kita bahwa penampilan yang baik adalah kunci untuk diterima oleh masyarakat. Namun bagi seorang stoik, validasi eksternal adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Anda tidak bisa mengendalikan apakah mereka akan menyukai gaya rambut Anda, atau apa yang suka berhadapi pakaian sedang Anda kenakan. Jika Anda menggantungkan kebahagiaan Anda pada pujian mereka, maka Anda telah menyerahkan kendali atas kebahagiaan Anda kepada orang lain. Sebaliknya, seorang stoik akan melihat penampilan sebagai sebuah urusan internal. Ini adalah tentang menghormati diri sendiri. Ini adalah tentang latihan disiplin. Setiap pagi, saat Anda memilih pakaian yang akan Anda kenakan, saat Anda merawat kebersihan tubuh Anda tidak melakukannya untuk orang lain. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Anda sedang mengirimkan pesan kepada alam semesta. Dan yang paling penting, kepada diri sendiri. Saya layak untuk dirawat. Saya harus menghargai keberadaan saya. Ini adalah sebuah tindakan cinta diri yang paling tulus dan sederhana. Bayangkanlah skenario ini. Anda bangun tidur dalam keadaan lelah. Pikiran Anda dipenuhi dengan tumpukan pekerjaan yang menunggu, tagihan yang harus dibayar, dan masalah-masalah lain yang terasa tidak ada habisnya. Anda mungkin tergoda untuk mengenakan pakaian seadanya, mengabaikan kerapian, dan langsung memulai hari. Namun ada pilihan lain. Anda bisa memilih untuk mandi, menyegarkan diri, dan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Bukan pakaian mahal. Bukan pakaian yang paling modis, melainkan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan terhormat. Tindakan sederhana ini sesungguhnya adalah sebuah proklamasi stoik. Ini adalah sebuah cara untuk mengatakan, meskipun dunia di luar sana terasa kacau, meskipun saya tidak bisa mengendalikan semua masalah yang datang, saya bisa mengendalikan bagaimana saya merawat diri. Ini adalah sebuah manifestasi dari kekuatan internal, penampilan sebagai cerminan disiplin diri. Para filsuf stoik, seperti Seneca dan Marcus Aurelius, selalu menekankan pentingnya disiplin diri. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan bereaksi terhadap dunia. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Menjaga penampilan dari sudut pandang ini adalah salah satu bentuk disiplin diri yang paling terlihat. Jika Anda terbiasa mengabaikan penampilan Anda, hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang merusak. Itu bisa menjadi cerminan dari kurangnya perhatian terhadap detail, kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri, dan kurangnya disiplin. Sebaliknya, jika Anda membuat kebiasaan untuk selalu menjaga penampilan Anda dengan baik,
Bahkan di saat Anda tidak bertemu dengan siapapun, maka Anda sedang melatih disiplin diri Anda. Anda sedang melatih otak Anda untuk peduli terhadap hal-hal yang penting, untuk tidak mengambil jalan pintas, dan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Mari kita ambil contoh lain. Bayangkan seorang atlet. Seorang atlet profesional tidak hanya berlatih keras saat ada pertandingan. Mereka berlatih setiap hari bahkan saat tidak ada yang melihat. Mereka makan makanan yang sehat, mereka tidur dengan cukup, dan mereka merawat tubuh mereka dengan baik. Mereka melakukannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa kesempurnaan terletak pada detail. Demikian pula, menjaga penampilan adalah seperti latihan harian bagi jiwa. Ini adalah sebuah pengingat bahwa Anda adalah atlet dalam permainan hidup, dan Anda harus merawat tubuh dan pikiran Anda dengan baik agar bisa tampil maksimal. Penampilan, sebuah latihan untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Salah satu prinsip inti dari stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, dan kita tidak bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa tak terduga yang terjadi dalam hidup. Namun, kita bisa mengendalikan pikiran kita, tindakan kita, dan yang paling penting, bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Menjaga penampilan adalah salah satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita bisa memilih untuk memakai pakaian yang bersih, kita bisa memilih untuk merapikan rambut kita, dan kita bisa memilih untuk merawat kebersihan diri kita. Tindakan-tindakan ini mungkin terkesan kecil, namun memiliki dampak yang besar pada psikologi kita. Ketika kita merasa bahwa kita memiliki kendali atas sesuatu, bahkan hal yang kecil, itu memberikan kita rasa kekuatan dan kepercayaan diri. Bayangkanlah, Anda yang menghadapi hari yang penuh dengan tantangan. Ada rapat penting, ada presentasi yang harus Anda sampaikan, dan ada banyak tugas yang harus Anda selesaikan. Jika Anda memulai hari dengan perasaan tidak terurus, dengan pakaian yang kusut dan rambut yang berantakan, maka secara tidak sadar Anda telah menyerah sebelum memulai. Anda telah mengirimkan sinyal kepada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak siap untuk menghadapi hari tersebut. Sebaliknya, jika Anda memulai hari dengan merawat diri Anda, dengan mengenakan pakaian yang rapi dan merasa segar, maka Anda telah membangun pondasi mental yang kuat. Anda telah mengirimkan sinyal kepada diri Anda sendiri bahwa Anda siap. Anda telah mempersiapkan pakaian perang Anda. Meskipun perang itu hanyalah perjuangan, sehari-hari melawan kelemahan dan keraguan dalam diri. Penampilan dan kebaikan hati, pada pandangan pertama, mungkin terlihat bahwa menjaga penampilan adalah tindakan yang egois. Namun jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih dalam, kita akan menyadari bahwa itu adalah sebuah tindakan kebaikan hati terhadap orang lain. Saat Anda menjaga penampilan Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang di sekitar Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu mereka, bahwa Anda menghargai kehadiran mereka, dan bahwa Anda tidak menganggap mereka enteng. Misalnya, saat Anda menghadiri sebuah acara penting, Anda tidak hanya datang untuk diri Anda sendiri. Anda datang untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berbagi ide, dan untuk membangun hubungan. Dengan menjaga penampilan Anda menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap acara tersebut dan terhadap orang-orang yang hadir di sana. Ini adalah sebuah bahasa nonverbal yang mengatakan, saya menghargai Anda, saya telah meluangkan waktu dan usaha untuk tampil yang terbaik untuk Anda. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Anda harus mengenakan pakaian yang mahal atau mengikuti tren terbaru. Kebaikan hati terletak pada usaha yang Anda berikan. Seorang stoik tahu bahwa yang terpenting adalah niat di balik setiap tindakan. Niat untuk menghormati diri sendiri, niat untuk menghargai orang lain, dan niat untuk menjalani hidup dengan penuh martabat. Menjaga penampilan sebagai bentuk sikap apresiatif. Hidup adalah anugerah yang luar biasa. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk bergerak dan untuk berinteraksi dengan dunia. Namun seringkali kita melupakannya. Kita menganggap enteng tubuh kita menganggap enteng pakaian yang kita miliki, dan kita menganggap enteng kemampuan kita untuk merawat diri. Menjaga penampilan dari sudut pandang ini adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap anugerah hidup. Ini adalah cara untuk mengatakan, terima kasih atas tubuh yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku akan merawatnya dengan baik. Ini adalah cara untuk mengatakan, terima kasih atas pakaian yang Engkau berikan kepadaku. Aku akan menjaganya dengan baik.
Sikap apresiatif ini adalah kunci untuk kebahagiaan stoik. Marcus Aurelius, dalam Meditations, seringkali mengingatkan dirinya untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Bersyukur atas udara yang kita hirup, bersyukur atas makanan yang kita makan, dan bersyukur atas kemampuan kita untuk melakukan hal-hal sederhana. Menjaga penampilan adalah salah satu bentuk kecil dari rasa syukur yang bisa kita lakukan setiap hari. Bayangkanlah, ada banyak orang di luar sana yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, terhadap pakaian yang layak, atau terhadap waktu untuk merawat diri. Ketika kita memiliki semua ini, namun kita memilih untuk mengabaikannya, maka itu adalah sebuah bentuk ketidakacuhan. Sebaliknya, ketika kita menggunakan semua yang kita miliki untuk merawat diri kita dengan baik, maka itu adalah sebuah bentuk rasa syukur yang paling tulus. Dari superficialitas menuju filosofis, jadi pada teman-teman semua, semoga video ini telah mengubah cara pandang Anda terhadap pentingnya menjaga penampilan. Ini bukanlah tentang merek-merek mewah, ini bukanlah tentang mengikuti tren, dan ini bukanlah tentang validasi dari orang lain. Ini adalah tentang kekuatan internal, tentang disiplin diri, tentang rasa hormat terhadap diri sendiri, dan tentang apresiasi terhadap hidup. Mari kita berhenti melihat penampilan sebagai sebuah beban, sebagai sebuah tugas yang harus kita lakukan untuk orang lain. Mari kita mulai melihatnya sebagai sebuah latihan spiritual. Setiap kali Anda memilih pakaian yang bersih, setiap kali Anda merapikan diri Anda, ingatlah bahwa Anda sedang melakukan sebuah tindakan filosofis. Anda sedang memilih untuk menjadi tuan atas diri Anda sendiri. Anda sedang memilih untuk mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Dan Anda sedang memilih untuk hidup dengan penuh martabat dan rasa hormat. Ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Ada hari-hari di mana Anda akan merasa lelah dan tidak ingin melakukan apapun. Ada hari-hari di mana Anda akan merasa bahwa penampilan tidak penting. Namun pada saat-saat itu, ingatlah pesan dari para stoik. Kita adalah manusia yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita adalah satu-satunya yang bisa menentukan bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Dan salah satu cara terbaik untuk memulainya adalah dengan cara yang paling sederhana, namun paling mendalam dengan merawat diri kita sendiri. Menggali lebih dalam, kebahagiaan dalam kerapian. Kita telah membahas bagaimana menjaga penampilan adalah manifestasi dari disiplin dan penghargaan diri. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Apa hubungan antara kerapian dan kebahagiaan? Para stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati atau eudaimonia tidak datang dari kesenangan eksternal, melainkan dari hidup yang selaras dengan akal sehat dan kebajikan. Ketika kita merawat diri, kita menciptakan sebuah lingkungan internal yang teratur, dan keteraturan ini memengaruhi pikiran kita. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin dan melihat seseorang yang terawat, pikiran Anda akan secara otomatis mengirimkan sinyal positif. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih mampu, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Seterusnya, jika Anda melihat seseorang yang terawat, pikiran Anda mungkin akan mengirimkan sinyal negatif. Saya tidak cukup baik. Saya tidak peduli, atau tidak ada gunanya. Berusaha. Ini adalah pertempuran mental yang seringkali kita lupakan. Dan kerapian adalah senjata pertama yang bisa kita gunakan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Ini adalah tentang menciptakan ruang mental yang bersih. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah ruangan. Jika ruangan itu penuh dengan kekacauan, dengan barang-barang berserakan dan debu di mana-mana, Anda akan merasa tidak nyaman dan sulit untuk berpikir jernih. Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika kita mengabaikan kerapian fisik, kita secara tidak sadar juga membiarkan kekacauan menumpuk di dalam pikiran kita. Sebaliknya, dengan merawat penampilan, kita sedang melakukan bersih-bersih mental. Kita sedang menciptakan ruang yang rapi dan terorganisir, di mana pikiran bisa mengalir dengan lebih lancar dan di mana kita bisa merasakan kedamaian. Menjaga penampilan dan sifat rendah hati. Mungkin ada yang berpikir bahwa merawat penampilan adalah bentuk dari kesombongan. Namun seorang stoik sejati akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sifat rendah hati adalah salah satu kebajikan yang paling dihargai dalam stoicisme. Sifat rendah hati berarti menyadari tempat kita di dunia, menyadari bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang luas, dan tidak membiarkan ego kita menguasai kita. Lalu, bagaimana menjaga penampilan bisa menjadi tindakan yang rendah hati, dengan tidak menuntut orang lain untuk menerima kita apa adanya, dengan menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan perhatian mereka, dengan tidak memaksakan kehadiran kita yang tidak terawat kepada mereka. Ini adalah bentuk rasa hormat yang mendalam, bukan hanya kepada diri sendiri,
tetapi juga kepada orang lain. Selain itu, merawat diri juga merupakan pengakuan bahwa kita tidak sempurna. Kita tidak bisa mengontrol penyakit, kecelakaan, atau proses penuaan. Namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons semua itu. Dengan tetap menjaga penampilan kita. Meskipun menghadapi kesulitan fisik, kita menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Dan sifat rendah, hati yang menerima kondisi kita saat ini, sambil tetap berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun tubuh kita mungkin akan menua dan berubah, jiwa kita tetap kuat dan berharga. Tantangan stoik, bagaimana memulai? Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memulai ini? Saya tidak punya banyak uang, dan saya tidak punya banyak waktu. Jawaban stoik sangat sederhana, mulailah dari hal kecil. Stoicisme tidak pernah menuntut hal-hal yang tidak mungkin. Yang dituntut adalah usaha yang konsisten. Berikut adalah beberapa tantangan kecil yang bisa Anda terapkan. Pertama, rapikan tempat tidur Anda setiap pagi. Ini adalah tindakan sederhana namun sangat kuat. Dengan merapikan tempat tidur, Anda telah menyelesaikan satu tugas kecil di pagi hari, dan ini akan memberikan Anda momentum untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Kedua, pastikan Anda mandi setiap hari, tanpa kecuali. Ini adalah dasar dari kebersihan diri, dan ini adalah salah satu cara termudah untuk memberikan rasa hormat kepada diri sendiri. Ketiga, pilih pakaian yang bersih dan tidak kusut. Tidak perlu pakaian mahal. Pakaian yang bersih dan rapi sudah cukup. Ingatlah, yang terpenting adalah niat di balik tindakan Anda. Keempat, sisir rambut Anda. Tindakan sederhana ini akan membuat Anda terlihat lebih teratur dan siap untuk menghadapi hari. Kelima, tersenyumlah di depan cermin. Ini adalah pengingat bahwa Anda adalah orang yang berharga dan layak untuk merasa bahagia. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hal-hal kecil ini. Setiap tindakan kecil ini adalah sebuah latihan. Stoik ini adalah sebuah cara untuk mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, untuk membangun disiplin diri, dan untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Perjalanan menuju diri yang sejati. Jadi teman-teman, mari kita akhiri perjalanan kita di sini. Ingatlah, menjaga penampilan bukanlah tentang kesombongan atau superficialitas. Ini adalah tentang filosofi hidup. Ini adalah tentang bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Ini adalah tentang bagaimana Anda memilih untuk menghargai anugerah yang telah diberikan kepada Anda. Jadikan setiap tindakan kecil dalam merawat diri sebagai sebuah pernyataan stoik. Sebuah pernyataan bahwa Anda adalah tuan atas diri Anda sendiri, bahwa Anda menghargai hidup Anda, dan bahwa Anda siap untuk menghadapi dunia dengan penuh martabat dan kehormatan. Ini adalah sebuah perjalanan, dan saya percaya Anda semua mampu untuk menjalaninya. Terima kasih telah bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.